Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13. Dalam Matius pasal 13, Yesus mengajarkan ada 8 perumpamaan. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antar gandum. Yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Yang keempat, perumpamaan tentang ragi. Yang kelima, perumpamaan tentang lalang. Yang keenam, perumpamaan tentang harta terpendam. Yang ketujuh, perumpamaan tentang mutiara terpendam. Dan hari ini kita akan belajar, yaitu perumpamaan terakhir tentang pukat atau jala. Mari kita lihat dalam Matius pasal 13, 47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu atau bejana, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu dicampakkanlah orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus mengajarkan perumpamaan terakhir dalam Matius pasal 13. Hal kerajaan surga itu semua pukat atau jala yang ditebar ke laut. Apabila pukat itu sudah penuh dan diseret ke pantai, akan ada pemisah antara yang baik dan yang jahat yang terjaring di dalamnya. Berarti kita bisa melihat di sini, berarti orang munafik dan orang Kristen sejati akan diceraikan pada saat itu. Orang baik akan dikumpulkan dalam bejana-bejana sebagai barang yang berharga, sedangkan orang jahat akan dicampakkan sebagai barang yang keji dan tidak berguna. Dan sungguh sengsara keadaan orang-orang yang dicampakkan pada hari itu. Jika kita mengetahui bahwa pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara orang benar dengan orang munafik, orang baik dari orang yang jahat, orang benar masuk surga sedangkan orang jahat masuk neraka, maka ada dua hal yang kita perlu lakukan selama masih ada kesempatan. Sebab suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi. Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sama seperti kesehatan perlu dijaga. Kalau gak dijaga akan jadi sakit. Orang yang sakit kalau dia bisa jaga kesehatannya akan jadi lebih baik dan lebih sehat. Sama seperti kita punya uang perlu dijaga, dikelola dengan baik. Kalau enggak akan hilang. Demikian keselamatan perlu dijaga dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Takut akan Tuhan ada orang yang taat sekalipun tanpa dilihat. Bagaimana dengan Anda? Ketika Anda di luar kota, di luar negeri, jauh dari keluargamu, apakah Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan keluargamu, atau Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda berpacaran, apakah Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan Tuhan, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana dengan Anda di kamar sendirian? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Bagaimana dengan Anda seandainya bosmu meminta kamu mengerjakan satu proyek? Apakah Anda mengelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan hal yang tepat, yang benar, sekalipun tanpa diawasi. Dia taat tanpa dilihat. Dan ketaatan merupakan tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita taat pada orang tua, membuktikan kita hormat pada orang tua. Ketika kita taat pada pemimpin, membuktikan bahwa kita hormat kepada pemimpin. Sebaliknya, ketika kita tidak taat pada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita tidak hormat pada pemimpin. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, membuktikan bahwa kita kurang ajar sama orang tua. Dan yang kita perlu sadari bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus ketika kita lahir di dunia ini.
Ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan injek ketika kita mendarat di dunia ini. Berbeda sama potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Karunia, talenta, kemampuan benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Sebab lewat talenta Anda bisa cari nafkah. Lewat talenta Anda bisa pakai untuk memberkati yang lain. Tapi beda sama ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh, belum Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Sebagai contoh adalah Adam, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Belum Tuhan berikan benih ketaatan. Ketaatan perlu dibangun, perlu dilatih, perlu dipaksakan. Buktinya Adam ketika diberi sebuah perintah, semua makanan di tempat ini boleh dimakan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden jangan kau makan. Terbukti ketaatan belum Tuhan taruh. Adam mengabaikan seluruh perintah Tuhan dan kemudian mengambil buah yang Tuhan larang, akibatnya dosa masuk. Nah, disinilah kita perlu jaga, yaitu tak senantiasa, sekalipun tanpa diawasi. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa akhir zaman akan segera tiba, yang kita perlu lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus share keselamatan pada orang lain. Kita harus membagikan keselamatan kepada yang lain. Jangan egois. Jangan simpan keselamatan untuk diri sendiri. Jangan simpan berkat untuk diri sendiri. Jangan simpan masa depan yang cemerlang, yang penuh harapan untuk dirimu sendiri. Share, bagikan kepada yang lain. Gua kekristenan itu bukan diberkati, tapi gua kekristenan jadi berkat. Gua kekristenan itu bukan sukses, tapi gua kekristenan mensukseskan orang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda tuh diselamatkan, banggalah kalau Anda bisa menyelamatkan orang lain. Jangan senang kalau Anda tuh melayani, tapi senanglah kalau Anda bisa bawa orang-orang, layani orang-orang untuk bisa kenal Tuhan. Ini baru Kristen sejati. Sadarilah bahwa menurut data survei bahwa setiap hari ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita menjamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas, tanpa kita sadari bahwa tadi malam ada 35.000 orang sedang ngantri menuju api neraka. Sedikit sekali orang percaya, orang yang sudah melayani, orang yang sudah kenal Tuhan, yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa. Seandainya kita di sepatu mereka yang sedang ngantri menuju api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang beritahu. Tentu kita mengharapkan ada orang yang mencegah. Tentu kita mengharapkan ada orang yang bisa selamatkan dan tolong kita. Ketahui bahwa keluarga kita, teman kita, tetangga kita, orang sekeliling kita sedang menantikan kabar baik yang keluar dari hidup perkataan kita. Sebetulnya saya senang sekali dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia adalah orang yang susah menyimpan rahasia yang baik. Susah menyimpan, kalau ada tahu tempat-tempat wisata yang bagus langsung di-share, langsung di-posting. Susah menyimpan rahasia, kalau ada makanan yang enak langsung di-share, langsung dipublikasi, langsung dicetakkan mana-mana. Gak usah jauh-jauh. Saya waktu tahun 2006 pertama kali pulang Indonesia dari Australia, dan kemudian saya diundang pelayanan di berbagai kota. Selalu orang-orang di kota tersebut menawarkan makanan ciri khas ya. Waktu saya pergi ke Medan, langsung orang di sana berkata, "Pak, coba makan nasi ini, coba makan kue cow ini." Kemudian saya ada di Jawa Tengah, coba makan soto ini, coba makan sate ini. Ada di Jawa Timur, coba makan rawon ini. Saya ada di daerah Indonesia itu, coba makan ikan ini. Sebetulnya saya senang sekali dengan mulut orang Indonesia, karena mulut Indonesia paling suka menceritakan makanan enak. Tapi saya beritahu, jangan cuma ceritakan makanan enak, karena makanan enak cuma enak sementara. Tapi ceritakanlah Yesus yang enak selama-lamanya. Akan tiba waktunya di mana ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia akan memisahkan orang jahat dengan orang yang benar. Inilah kesempatan buat kita untuk kita berbuat kasih, untuk kita sharingkan kebaikan Tuhan, sharingkan keselamatan, sehingga mereka boleh tahu siapa juru selamat, siapa Tuhan yang benar. Dan ketika kita sharing, saya percaya tugas kita sudah kita lakukan. Bagian Tuhan yang akan menjamah orang itu. Tugas kita adalah menyiram, tugas kita adalah menabur, tugas Tuhanlah yang menumbuhkan. Dan saya percaya taburan yang Anda lakukan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, maka kita akan melihat hasil pada waktunya. Sehingga sebelum Tuhan datang kali kedua, orang-orang tersebut sudah diselamatkan. Orang-orang tersebut sudah dibenarkan. Orang-orang tersebut akhirnya juga bisa menolong dan menyelamatkan keluarganya, temannya. Ada efek domino yang luar biasa. Mari gunakan
waktu yang ada, dan pakailah untuk rencana Tuhan tergenapi lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.